Minggu lalu saya bepergian ke Surabaya, bernostalgia dan memasak bersama keluarga. Karena itu saya terinspirasi untuk membuat hidangan kegemaran keluarga waktu saya masih kecil, yaitu sup merah. Halo semuanya, good morning, good afternoon, and good evening. I am Mama Lina and here we cook again. Hidangan ini rasanya identik dengan Surabaya. Entah mengapa, karena hidangan ini asalnya sebetulnya terinspirasi dari sup tomat dari Belanda. Setelah sampai Indonesia, versinya ditambah dengan bermacam-macam daging dan sayur di dalamnya. Hidangan sup merah ini banyak dihidangkan di saat perayaan di zaman dahulu, misalnya ulang tahun atau pernikahan. Dengan berjalannya waktu, hidangan ini masih populer dan disukai karena rasanya yang memang enak. Tentunya banyak variasi yang bisa kita buat dari masakan ini. Misalnya, jenis sayur, ada yang diberi wortel saja, ada juga yang ditambah dengan buncis, kacang polong, dan lain-lain. Jenis protein yang hanya menggunakan ayam, tetapi ada juga yang diberi bakso udang, bakso goreng, sosis, hamburger, lidah asin, bakso sapi, dan lain-lain. Jenis karbonya, ada yang ditambah dengan makaroni atau dihidangkan dengan keripik kentang goreng yang diiris-iris tipis. Kali ini saya akan membuat versi yang menurut saya paling enak karena versi ini mengingatkan saya pada masa kecil. Penasaran kan? Ayo kita mulai sekarang. Pertama kita siapkan dulu daging ayam, boleh bagian paha atau dada, dan kita rebus untuk diambil kaldunya. Setelah itu kita tiriskan ayamnya untuk dipotong sesuai selera. Kemudian kita rebus tomat hingga benar-benar mendidih dan setelahnya kita akan blender. Karena resep ini terinspirasi dari Eropa, maka semua sup harus di blender seperti sup-sup yang lain juga. Setelah itu kita saring agar kaldu tidak terlalu kental. Kemudian kita tambahkan kaldu ayamnya dan dibumbui dengan sedikit gula, garam, merica, dan bumbu pala. Harap berhati-hati pada saat memberikan garam dan gula, karena selalu lebih baik menambah, karena kalau sudah terlalu banyak tidak bisa dikurangi. Di saat ini juga kita lihat apakah warna sup tomat yang kita buat sudah sesuai dengan selera kita. Apabila masih terlalu pucat, kita tambahkan dengan tomato paste atau pasta tomat secukupnya. Biasanya saya selalu menambahkan pasta tomat ini karena warna merah dari tomat segar biasanya masih terlihat pucat sehingga supnya tidak cukup merah. Saya tidak pernah memakai saus tomat karena cenderung terasa manis dan lebih bersifat mengentalkan. Nah, sekarang sup kita sudah siap dan kita lanjutkan dengan isinya. Pertama, sup merah membutuhkan bawang merah dan bawang putih yang dicincang untuk di blender, untuk kemudian ditumis di atas api kecil hingga kecoklatan. Setelah itu, boleh dimasukkan ke dalam larutan sup tadi. Kedua, sayurnya. Kita potong-potong wortel sesuai selera. Saya memotong wortel seperti jari kelingking yang kecil dan kemudian kita rebus terpisah hingga matang. Setelah itu kita masukkan ke dalam larutan sup tadi. Ketiga, saya menggunakan bahan-bahan protein seperti yang ada di sini hari ini. Lidah asin, sosis, dan hamburger. Dan juga ayam yang tadi kita rebus untuk membuat kaldu. Setelah semua bahan-bahan ini dipotong yang rapi dan berukuran sama, kita segera masukkan ke dalam larutan sup tadi. Selanjutnya makaroni.
Ini akan saya rebus dan hanya dimasukkan pada saat mau menghidangkan. Karena makaroni ini sifatnya sangat lunak dan apabila dimasukkan ke dalam sup akan mudah hancur. Sekarang waktunya kita menghidangkan. Kita siapkan keripik kentang, kemudian kita letakkan sup di atas mangkok. Kita tambahkan makaroni, kita taburkan bawang goreng dan potongan daun seledri di atasnya untuk menambah aroma. Nah, sekarang saat yang sudah ditunggu-tunggu, kita akan segera makan ya. Tidak lupa keripik kentangnya. Super yummy. Rasa palanya kena, mericanya kena, manisnya pas, rasa tomatnya juga tajam. Super yummy. Ayo dicoba. Demikian acara masak-memasak hari ini dan semoga kalian suka. Seperti biasa, jangan lupa tekan lonceng untuk subscribe channel saya untuk selalu up to date dengan video-video masakan saya. Resep-resep masakan tadi ada di deskripsi di bawah ini. Seperti biasa, saya tunggu kesan, pesan, dan masukan kalian semua sebagai inspirasi untuk karya video-video saya berikutnya. Sebelum video ini berakhir, pesan dari Mama Lina kepada semua untuk minggu ini. Saat ini di zaman yang sudah serba modern, wanita diharapkan dan berharap untuk disetarakan dengan kaum pria. Tentunya ini benar dan bagus sekali. Tetapi peran di rumah seperti mendidik anak, memasak, membersihkan rumah, berbakti kepada orang tua tetap menjadi tugas utama kita. Disitulah menurut Mama Lina yang merupakan kekuatan wanita yang luar biasa. Ayo kita pelihara. Saya Mama Lina, terima kasih semuanya.